Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga pada saat ini kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali
Sebelum kitab ini saya bahas, ada pengumuman, yaitu insya Allah malam Jumat depan kita akan mengadakan maulid. Jadi insya Allah malam Jumat depan kita mengadakan maulid pas malam 12 Rabiul Awal. Kemudian acaranya tetap ba'da maghrib. Jadi tetap ba'da maghrib. Jadi ba'da maghrib kemudian kita baca maulid barzanji, lalu ceramah. Ceramahnya bisa lewat isya ataupun pas isya, nggak jadi masalah. Yang penting mulai ba'da maghrib, lalu diakhiri dengan sholat isya berjamaah selesai. Ya insya Allah ada konsumsinya. Itu saja pengumuman tentang minggu depan kita maulid. Kita ajak teman-teman kita, saudara kita, bahwa minggu depan itu maulid, sehingga lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah, sekarang halaman 185. Baris ketiga pas judul. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlud du'ai, keutamaan berdoa. Jadi keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam jangan hanya berusaha, tetapi kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu yang menentukan Allah. Jadi usaha saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan doa. Doa saja gak cukup, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar itu yang kita sebut dengan usaha. Jadi kita ikhtiar, berusaha, setelah itu yang lalu berdoa, yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhtiar dulu, berusaha, jangan lupa berdoa. Setelah berdoa dan usaha sudah tawakal kepada Allah. Tawakal itu memasrahkan urusan kita kepada Allah. Allah yang tahu ini baik, Allah yang tahu ini buruk. Kita mungkin usaha kita gagal, tapi kegagalan itu bisa saja baik buat kita nggak tahu. Nah itulah perlunya kita berdoa dan bertawakal, hadirin sekalian. Sekarang kita akan bahas keutamaan berdoa. Wa ammad du'a'u, adapun berdoa, faqad amarallahu bihi, maka sungguh Allah telah memerintahkannya, telah memerintahkan berdoa. Jadi doa itu perintah Allah. Kalau doa enggak dikabulkan, kita berdoa, kita sudah dapat pahala memenuhi perintah Allah, yaitu berdoa. Wa hassa alaihi, Allah menganjurkan hambanya berdoa. Wa raghiba fihi, dan Allah cinta hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu senang kalau hambanya berdoa. Dan kebalikannya, manusia kalau diminta terus lama-lama bosan. Meskipun orang itu pemurah, orang itu dermawan. Jadi misalkan ada orang dermawan, kita minta dikasih, mintanya terus-terusan, lama-lama bosan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, makin diminta makin senang Allah Subhanahu wa taala. Maka mintanya hendaklah kepada Allah. Tapi kalau mintanya kepada manusia sebagai bagian dari ikhtiar boleh saja. Tapi kalau keterusan, manusia itu biasanya bosan, lama-lama nggak ngasih kalau terus menerus. Jadi manusia kalau terus menerus diminta akan tidak suka. Beda dengan Allah, terus menerus diminta makin suka Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha apa saja, nyari rezeki. Jangan lupa berdoa, ya Allah berikanlah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang tanpa menyusahkan. Kita doa kepada Allah. Doa itu ada adabnya, nanti akan dibahas adabnya. Sebelum adab itu jauh, kita bahas sedikit dulu. Doa itu sebaiknya dilakukan dengan hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segitu. Setelah itu kita berdoa, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, hadirin sekalian. Lalu diakhiri dengan
sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu walhamdulillahirabbil alamin. Selesai hadirin sekalian. Di tengahnya bahasa Indonesia nggak apa-apa hadirin sekalian. Yang penting diawali dengan memuji Allah, sholawat, diakhiri dengan sholawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah adabnya. Insya Allah kalau kita minta kepada orang, mintanya sopan santun pasti dikasih. Apalagi mintanya kepada Allah, lebih dikasih lagi hadirin sekalian. Jadi usahakan kita minta kepada Allah pakai adab hadirin sekalian. Kalau suatu saat kita lupa juga nggak jadi masalah. Misalkan doa-doa rutin yang memang cepat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, itu pun tidak jadi masalah. Nah, namun doa-doa khusus yang kita ingin panjatkan kepada Allah, pakailah adab hadirin sekalian. Ya, jadi kita pakai adab. Karena Allah cinta kepada orang yang berdoa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala azza min qailin karimin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia berfirman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa takut. Jadi kita diperintahkan berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Jadi penuh dengan kerendahan hati, bukan teriak-teriak, bukan dengan songong, bukan dengan merasa bangga, tetapi merasa rendah hati. Wa khufyatan, dan rasa takut, merasa takut kepada Allah, takut siksa Allah, takut azab Allah, takut kebesaran Allah. Jadi doa itu dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa takut. Takut juga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa hadirin sekalian. Innahu, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Dia, maksudnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas itu maksudnya doa teriak-teriak, itu namanya melampaui batas. Kelihatannya bagus doa, tapi itu nggak bagus kalau teriak-teriak. Doa tapi mengganggu orang lain, itu juga tidak, itu juga melampaui batas hadirin sekalian. Jadi doalah sesuai kebutuhannya. Kita lagi mimpin, ya kita pakai mic sebatas keperluan saja, jangan terlalu berlebihan. Kita doanya sendiri, ya sudah, nggak usah terlalu keras karena kita doanya sendiri hadirin sekalian. Lebih pelan dari kita doa dengan berjamaah hadirin sekalian. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu, janganlah berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, setelah bagusnya bumi. Wad'uhu, berdoalah kepadanya, kepada Allah, khaufan, dengan penuh rasa takut, wa tama'an, dan penuh pengharapan. Jadi kita betul-betul mengharap kepada Allah dan penuh rasa takut kepada Allah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dari orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah itu dekat bagi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Maka hendaklah kita berbuat kebaikan. Apa itu kebaikan? Yang diperintahkan oleh Allah itu kebaikan. Apa itu kejahatan? Yang dilarang oleh Allah itu kejahatan atau maksiat hadirin sekalian. Jadi kita melakukan yang diperintah oleh Allah itu kebaikan, baik berbuat sesama manusia maupun kita ibadah makhdoh kepada Allah, dua-duanya berbuat kebaikan. Kita memberi sedekah kepada fakir miskin, itu kan menggembirakan fakir miskin, tapi itu perintah Allah juga hadirin sekalian. Orang yang banyak berbuat kebaikan, jangan berharap orang yang kita tempat berbuat baik akan memberikan balasan, itu jangan hadirin sekalian. Tapi yakinlah Allah akan membalasnya.
membalas berupa pahala dan surganya Allah, membalas berupa kebaikan lain yang kita tidak tahu hadirin sekalian, tapi pasti ada, karena rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu lebih bagus disembunyikan. Orang-orang yang ikhlasnya tulus, orang-orang yang ikhlasnya luar biasa, dia menyembunyikan kebaikan seperti menyembunyikan keburukan hadirin sekalian. Nggak ingin kebaikannya dilihat orang. Nah itu udah orang yang luar biasa hadirin sekalian. Itu umumnya wali-wali abdal, wali-waliullah itu banyak yang seperti itu. Dia tidak ingin kebaikannya dilihat orang, biarlah Allah yang tahu. Nah itu orang yang keikhlasannya sudah tinggi hadirin sekalian. Nah orang-orang yang berbuat kebaikan, rahmat Allah itu dekat dengan mereka-mereka, dan insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi, Allah memiliki al asmaul husna, nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu, nama-nama Allah yang indah itu. Jadi kita disunnahkan berdoa dengan menggunakan asmaul husna yang kita kenal dengan asmaul husna, yang dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Boleh kita berdoanya begini, ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus, terus sampai as-sabur, itu juga bisa. Ya man, wahai zat, la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan selain dia, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu dibaca sampai habis, lalu kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa juga kita bacanya tidak seperti itu. Kita baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, terus sampai ya Sabur. Kalau ada ya-nya nggak pakai alif lam hadirin sekalian. Jadi jangan kita baca ya Ar-Rahman, nah itu salah secara bahasa Arab. Jadi ya Rahman, alif lamnya dihilangkan. Ya Rahim. Tapi kalau kita bacanya ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa Ar-Rahman, Ar-Rahmannya ada alif lamnya hadirin sekalian. Nah itu perlu kita ketahui juga, kita ketahui sepintas tentang hal ini hadirin sekalian. Jadi kalau kita pakai ya langsung Ar-Rahman, nggak boleh pakai ya Ar-Rahman, nggak boleh, itu salah menurut bahasa Arabnya begitu, kaidah bahasa Arabnya. Jadi ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, terus sampai habis, lalu kita baca doa yang kita inginkan hadirin sekalian. Nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia hadirin sekalian. Nah ini perintah Allah. Kita juga boleh menggabungkan doa yang kita tuju dengan asmaul husna tertentu. Nah ini yang dianjurkan. Kita mohon kasih sayang Allah, maka ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, kasihanilah kami. Kita mohon diampuni dosa-dosanya. Ighfir lana wa tub alaina, berarti di depannya kita baca ya Ghaffar, wahai yang maha pengampun, ya Tawwab, wahai yang penerima taubat, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wa tub alaina, terimalah taubat kami. Jadi menggabungkan asmaul husna dengan tujuan doa yang sesuai hadirin sekalian. Nah ini tentu tidak mudah. Ya kita semua aja kita baca, lalu selanjutnya kita mohon kepada Allah. Kalau kita bisa tahu bahasa Arabnya, ya misalkan ya Rahman irhamna, ya jadi itu pasangan-pasangannya hadirin sekalian.
Ya Allah yang maha penyayang, sayangilah kami. Ya Allah yang maha penerima taubat, terimalah taubat kami. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami. Begitu maksudnya hadirin sekalian. Jadi itu kalau kita mau menyandingkan doa dengan Asmaul Husna, itu jauh lebih bagus, jauh lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita Asmaul Husna usahakan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ada zikir Asmaul Husna, tapi sepertinya sudah agak vakum kadang iya. Jadi nah itu kita amalkan sendiri juga tidak apa-apa hadirin sekalian. Kita amalkan sendiri. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan permohonan kalian. Nah ini janji Allah. Allah yang janji. Allah itu janjinya nggak kayak anggota DPR. Allah itu janjinya nggak kayak pejabat-pejabat. Banyak yang janji belum jadi, udah jadi lupa janjinya hadirin sekalian. Tapi kalau Allah itu innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan ingkar janji hadirin sekalian. Jadi janji Allah pasti terbukti. Orang yang berdoa akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin doa kita dikabulkan. Kalaupun tidak dikabulkan oleh Allah, itu kelihatannya nggak dikabulkan, padahal dikabulkan. Tapi dalam bentuk lain Allah kasih. Aturan kita ketabrak bajai jadi nggak ketabrak, itu bentuk pengalihan pengabulan doa kita hadirin sekalian. Aturan kita kejebur kali misalkan, lalu tenggelam jadi nggak kejebur, itu pun anugerah Allah yang akibat kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu hikmah-hikmahnya hadirin sekalian. Jadi ketika kita dihindarkan dari musibah-musibah yang seharusnya menimpa kita, itu bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada doa yang rugi hadirin sekalian. Wah saya rugi, doa kok udah lama nggak dikabul-kabulkan. Itu kesehatan yang terus-menerus itu berapa kalau kita mau merenungkan hadirin sekalian, banyak berlimpah dan kita jarang memikirkan hal itu hadirin sekalian. Jadi kita tetap berdoa kepada Allah, yakin dikabulkan. Misal doa kita udah, dosa kita udah terus istighfar, sudah ibadah kita sudah bagus. Nah itu para waliullah tinggal doa, ya udah diijabah hadirin sekalian. Ya Allah turunkan hujan, benar-benar hujan, hatinya udah bersih. Kita kan masih kotor hadirin sekalian. Dengan doa itu kotoran-kotoran hati juga banyak yang hilang hadirin sekalian. Jadi banyak yang hilang, itu bentuk pengabulan doa yang kadang-kadang tidak kita sadari hadirin sekalian. Nah kalau waliullah hatinya udah bersih, apapun dunia udah nggak kepengen, ya semua diijabah hadirin sekalian. Ya Allah berilah saya air, padahal kering kerontang, batu ditubles keluar air, bisa hadirin sekalian. Tapi orang yang benar-benar hatinya sudah bersih hadirin sekalian. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa kok lama? Allah menggantinya dengan yang lain hadirin sekalian. Hati kita lagi dibersihkan. Jadi nggak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwal hayyu la ilaha illa huwa. Dialah Allah yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Dia. Fad'uhu, maka berdoalah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas ketika kita berdoa menjalankan agama. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita diperintahkan berdoa
dengan ikhlas, bukan dengan riya, bukan karena pamer, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Kita berdoa ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi adalah firman-firman Allah tentang berdoa. Firman-firman Allah tentang berdoa banyak. Ini hanya sekelumit saja hadirin sekalian. Selanjutnya adalah hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan doa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapat pahala ketika kita berdoa, baik doanya bahasa Indonesia maupun doanya berbahasa Arab. Doa yang bagus tentu dengan berbahasa Arab dan kita tahu artinya. Kita tahu bahasa Arabnya, tahu terjemahnya, itu doa yang bagus. Tapi kalau kita tidak tahu artinya, maka doa yang bagus yang kita mengerti artinya, hadirin sekalian. Ya Allah, berilah saya kesembuhan. Ya Allah, berilah saya rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami. Itu aja hadirin sekalian. Pakai bahasa Indonesia hadirin sekalian. Maka itu sudah ibadah, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa yang paling afdol, yang paling utama itu yang dari Al-Quranul Karim. Doa-doa yang dari Al-Quran kalau kita hafal, kita baca itu lebih utama hadirin sekalian. Contohnya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga ada dari Al-Quran. Banyak doa-doa dari Al-Quran. Doa yang berikutnya adalah doa dari Rasul yang diajarkan oleh Rasul. Kita hafal, itu lebih utama hadirin sekalian. Lalu berikutnya doa yang disusun oleh ulama hadirin sekalian yang berbahasa Arab hadirin sekalian. Lalu berikutnya doa kita sendiri, ucapan kita sendiri. Itu semua yang terpenting adalah kita mengerti artinya. Kalau kita tidak mengerti artinya, maka doa dengan bahasa Indonesia yang kita mengerti itu lebih utama daripada yang berbahasa Arab kita tidak mengerti hadirin sekalian. Nah, kalau kita berjamaah ya tentunya imamnya sebaiknya mengerti hadirin sekalian, apa yang diminta itu sebaiknya imamnya mengerti. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi orang beriman itu salah satu senjatanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peperangan Rasulullah tentu selalu berdoa ingin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dizolimi lalu kita berdoa kepada Allah agar orang yang zolim itu mendapatkan balasan dari Allah, itu pun dibolehkan hadirin sekalian. Kita mohon orang-orang yang zolim diberikan balasan dari Allah, itu pun dibolehkan karena doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Untuk orang-orang yang dizolimi hadirin sekalian, baik itu kafir, baik itu mukmin, baik itu muslim, kalau dia dizolimi doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dizolimi lalu kita berdoa, itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran buat kita adalah jangan zolim kepada orang lain hadirin sekalian. Pejabat-pejabat yang zolim mungkin sekarang berkuasa, nanti suatu saat dia pasti akan mendapatkan balasannya hadirin sekalian. Ada yang benar-benar sudah mendapatkan balasan hadirin sekalian. Wa imaduddin, tiang agama. Jadi doa itu adalah tiang agama. Tiang agama bukannya sholat, ya sholat juga tiang agama. Sholat itu menurut bahasa artinya berdoa. Kalau kita renungkan bacaan-bacaan sholat itu isinya doa hadirin sekalian. Maka kita
tidak cukup hanya dengan sholat kita baca, tetapi kita renungkan kandungan-kandungan yang kita baca di dalam sholat. Hadirin sekalian, orang yang ingin sholatnya khusyuk, cara yang praktis adalah renungkan saja yang kita baca. Itu insya Allah sudah khusyuk. Hadirin sekalian, nggak mikir dagangannya laku apa nggak mikir nanti di pasar bagaimana, nggak mikir kunci udah ketemu atau belum. Kalau kita mikirnya bacaan sholat, pasti yang lain urusan-urusan dunia itu tidak terpikir. Hadirin sekalian, maka insya Allah sholat kita khusyuk lantaran kita membaca, merenungkan yang kita baca. Hadirin sekalian, maka kita usahakan tiap sholat tahu apa arti yang kita baca. Hadirin sekalian, nah dengan begitu kita akan lebih khusyuk. Nanti ada bedanya hadirin sekalian, orang yang khusyuk dengan orang yang tidak khusyuk. Orang yang khusyuk itu lebih tegar menghadapi urusan dunia, tapi orang yang tidak khusyuk sholatnya itu masalah sedikit dia bikin pusing. Hadirin sekalian, kenapa? Sholatnya belum diperbaiki. Hadirin sekalian, wa nurus samawati wal ard, doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qada'a illa du'a, tidak tertolak qada, ketetapan Allah, kecuali tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Maksudnya doa bisa merubah ketetapan Allah. Aturan kita celaka jadi nggak celaka karena kita berdoa kepada Allah, itu terjadi. Hadirin sekalian, maka tidak ada ruginya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu fil umri illal birru, tidak menambah umur kecuali dengan kebaikan. Jadi kebaikan bisa menambah umur kita. Hadirin sekalian, jadi kalau kita banyak berbuat baik, seharusnya Allah takdirkan umur kita sekian, bisa Allah tambah. Hadirin sekalian, di antaranya yang sudah jelas di dalam hadis itu adalah silaturahmi. Silaturahmi itu menambah umur. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu intisarinya ibadah. Wa qala, Nabi bersabda, la yahliku ma'ad du'ai ahadun, tidak akan binasa bersama doa seorang pun. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala, dan doa itu bermanfaat dari sebelum dari turun. Wa mimma lam yanzil, dan dari ketika turun, ketika sebelum turun, ketika sesudah peristiwa itu terjadi maupun ketika sebelum terjadi, doa itu tetap bermanfaat. Hadirin sekalian, kita habiskan bab ini. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ud'ullah, berdoalah kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu yakin doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan berdoa, diperintahkan yakin doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, la yastajibu du'aan, tidak mengabulkan doa, min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai dan lupa. Jadi doa nggak ngerti artinya, yang nggak dikabulkan. Orang yang baca aja nggak tahu artinya. Hadirin sekalian, jadi kita harus minimal tahu artinya. Misalkan kita baca nah itu doa nggak bakalan dikabulkan. Kenapa? Asal-asalan. Hadirin sekalian, lalai. Jadi doa usahakan yang mengerti artinya. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Hadirin sekalian, dan kunci doa adalah yakin kepada Allah. Jadi kita harus butuh yakin kepada Allah. Yakin pada Allah dikabulkan. Para
nabi, para waliullah, para orang-orang yang dekat dengan Allah itu yakinnya kuat hadirin sekalian. Yakin kok bisa kuat, ibadahnya mantap hadirin sekalian. Kita ibadah asal-asalan, akhirnya keyakinan kita yang kurang hadirin sekalian. Jadi kita yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا حبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة